Setiap ibadah kita yang sifatnya hablum minallah, kalau dipikir-pikir pasti melibatkan juga fisik. Contohnya, sholat tidak hanya dibutuhkan kekuatan keimanan, tapi juga kekuatan fisik. Ibadah haji tidak hanya dibutuhkan keimanan, tapi juga dibutuhkan kekuatan fisik. Karena itu Rasulullah SAW selalu menganjurkan kepada kita untuk membiasakan diri kita berolahraga dan menguasai olahraga-olahraga yang dianjurkan oleh beliau. Seperti misalnya panahan, berenang, gulat, dan lain sebagainya. Nah, jika Anda punya waktu, tidak ada salahnya dalam satu hari ini 30 menit Anda luangkan waktu Anda untuk berolahraga, minimum jalan kaki atau berenang. Nah, berikut ini juga ada sebuah berita menarik yang sangat menarik dan sayang jika Anda lewatkan. Sama-sama kita simak beritanya. Kisah pegulat hebat melawan Rasulullah. Pemirsa beriman, gulat bukanlah olahraga yang asing lagi di telinga kita. Sejak 2500 sebelum Masehi, olahraga gulat telah menjadi suatu mata pelajaran di sekolah-sekolah di negara Cina. Dan sekitar tahun 2050 sebelum Masehi, gulat juga dipelajari oleh orang-orang Mesir. Gulat menjadi salah satu olahraga kegemaran Rasulullah, dan Rasulullah dikenal sahabat sebagai seseorang yang mahir bergulat. Hingga terdapat kisah mengenai seorang pegulat hebat bernama Rukanah yang bertanding gulat dengan Rasulullah. Kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq yang mengatakan bahwa Abu Ishaq bin Yasar berkata kepadaku, Rukanah bin Abdul Yazid bin Hisham bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf adalah orang Quraisy yang paling kuat di kota Mekah. Rukanah adalah seorang pegulat yang dikenal sebagai juara. Tak ada seorang pun yang berhasil menempelkan perutnya ke tanah saat bergulat. Mendengar kabar tersebut, Rasulullah SAW menemuinya dan berkata kepadanya, "Wahai Rukanah, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah dan menerima dakwahku?" Mendengar pertanyaan beliau, Rukanah menjawab, "Seandainya aku mengetahui apa yang engkau serukan itu adalah kebenaran, pasti aku akan mengikutimu." Merasa tertantang, Rasulullah SAW pun berkata, "Bagaimana kiranya kukalahkan engkau dalam gulat? Apakah engkau akan meyakini kebenaran perkataanku?" Akhirnya, mereka menyepakatinya dan dimulailah pertandingan gulat antara Rasulullah dengan Rukanah. Dimulai dengan Rasulullah menyergapnya dengan cepat dan seketika berhasil menjatuhkannya. Rukanah pun jatuh tak berdaya. Penasaran dengan kekalahannya, Rukanah berkata, "Kita ulangi wahai Muhammad." Keduanya pun kembali bergulat, namun lagi-lagi Rukanah berhasil dikalahkan oleh Rasulullah. Rukanah berkata, "Wahai Muhammad, luar biasa, kau berhasil mengalahkanku." Rasul pun bersabda, "Yang lebih luar biasa dari ini pun akan kutunjukkan jika engkau mau, jika engkau bertakwa kepada Allah dan menaatiku." "Apa itu?" tanya Rukanah. "Akan kupanggil pohon yang engkau lihat itu, dan dia akan datang kepadaku," jawab Rasulullah. Merasa tidak percaya akan hal itu, Rukanah pun menantang Rasulullah untuk melakukannya. Rasulullah SAW memanggil pohon dan secara mengejutkan sebuah pohon datang ke arah Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW juga menyuruh pohon tersebut untuk kembali ke tempatnya. Maka pohon tersebut kembali ke tempatnya semula. Menyaksikan hal tersebut, Rukanah terkagum-kagum dan akhirnya mengakui Rasulullah SAW sebagai utusan Allah. Pemirsa beriman, kisah lain juga menceritakan pertandingan gulat antara baginda Rasulullah SAW dengan Rukanah. Dalam riwayat Al-Balzuri disebutkan bahwa Rukanahlah yang menantang Rasulullah bergulat. Rukanahlah menantang beliau di salah satu bukit di kota Mekah. Rukanah berkata, "Wahai anak saudaraku, telah sampai kabar tentangmu kepadaku. Aku tidak mengenal engkau sebagai pembohong. Jika engkau mengalahkanku dalam gulat, maka aku yakin engkau orang yang benar." Mendengar perkataan Rukanah, Nabi pun menyanggupi permintaannya, dan Rasul pun memenangkan pertandingannya sebanyak 3 kali. Karena kekalahannya, ia pun mendatangi Rasulullah SAW untuk memeluk Islam di hari Fatu Mekah. Kemudian ia pindah ke Madinah dan tinggal di sana hingga wafat di awal pemerintahan Muawiyah radhiyallahu anhu.
Selain bergulat dengan Rukanah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berduel dengan anak dari Rukanah yang bernama Yazid bin Rukanah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengisahkan bahwa Yazid bin Rukanah datang menemui Rasulullah dengan membawa 300 ekor domba. Ia pun menantang Rasulullah untuk adu gulat dengannya. Sebagai imbalannya, Yazid akan memberikan 100 dombanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyanggupi hal tersebut dan memenangi pertandingan gulat melawan Yazid. Yazid yang tidak terima menantang Rasulullah sekali lagi dengan imbalan yang sama. Hal tersebut terjadi 3 kali dan ketiga-tiganya dimenangkan oleh Rasulullah, sehingga 300 domba Yazid menjadi milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Yazid mengakui kekuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengakui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah utusan Allah, dan Yazid juga akhirnya memutuskan untuk beriman kepada Allah. Kemudian Rasulullah mengembalikan semua domba milik Yazid. Seiring berjalannya waktu, olahraga gulat semakin berkembang dan menjadi cabang olahraga yang dipertandingkan di kejuaraan nasional seperti Pekan Olahraga Nasional yang diadakan setiap tahun, dan juga internasional. Di Indonesia, gulat ada sebelum Perang Dunia II saat tentara Belanda menjajah Indonesia. Masyarakat Indonesia ketika itu mengenal gulat sebagai tontonan di pasar malam atau pada pesta-pesta di kota besar sebagai acara hiburan. Gulat ialah kontak fisik antara 2 orang, di mana salah seorang pegulat ini harus menjatuhkan atau mengunci musuhnya. Dalam gulat tidak hanya diandalkan kekuatan fisik semata, tetapi seorang pegulat juga harus memiliki kemahiran dalam mengatur strategi agar dapat menjatuhkan lawan dengan cepat tanpa cedera. Oleh karena itu, meskipun gulat cenderung terlihat hanya ajang mengadu kekuatan fisik, namun di balik itu, semua terdapat juga banyak manfaatnya, seperti melatih otot dan kelenturan tubuh dan mengasah kemahiran seseorang. Meski awalnya gulat hanya dilakukan oleh para lelaki, namun gulat pada saat ini telah menjamur di kalangan wanita dan kanak-kanak. Sebut saja Persatuan Gulat Seluruh Indonesia atau PGSI Kalimantan Barat yang melakukan pembinaan atlet gulat usia dini, yaitu anak-anak sekolah dasar usia 11 hingga 12 tahun. Hal ini dilakukan untuk mengasah bakat anak-anak terhadap olahraga gulat, karena menurut Ketua Umum PGSI Kalbar, anak-anak merupakan sasaran yang tepat untuk menemukan bakat-bakat baru di cabang olahraga gulat. Gulat dibagikan berdasarkan beberapa kategori, mengikuti berat badan si pegulat. Kelas paling awal dalam gulat ialah 48 kg dan kelas terberat ialah 100 kg. Dari kisah yang telah diceritakan tadi, dapat kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergulat dengan Rukanah dan anak Rukanah untuk tujuan berdakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dengan sengaja memamerkan kekuatan ototnya, tetapi hal tersebut dilakukan agar Rukanah juga anaknya mengakui keesaan Allah Ta'ala dan beriman kepada Allah juga Rasulnya. Olahraga gulat juga ternyata tidak membahayakan bagi kita jika kita mempraktekkannya secara benar. Melatih anak sejak dini di cabang olahraga ini dapat membentuk karakter anak menjadi pemberani, sehingga ia dapat melindungi dirinya saat beranjak dewasa. Dan bonusnya ialah mungkin anak kita kelak bisa menjadi atlet gulat yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah, sama-sama kita sudah saksikan liputan mengenai gulat, di mana bahwa Rasulullah SAW ternyata beliau juga orang yang ahli bergulat. Ya, di dalam gulat itu terdapat tidak hanya melatih otot, tapi juga otak, karena di sana ada strategi. Tidak bisa kita langsung mengandalkan kekuatan kita untuk menjatuhkan lawan, tapi juga kita harus pandai bersiasat sehingga lawan juga bisa jatuh bukan dengan tenaga kita, tapi dengan tenaganya sendiri. Jangan kemana-mana, tetaplah di sini di Berita Islami Masa Kini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu adalah satu ayat dari surah Yasin ayat ke-65, yang mana di situ kita diingatkan bahwa nanti akan sampai satu masa di mana mulut kita akan ditutup, tangan dan kaki kita yang akan bicara, dan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita perbuat selama kita hidup. Karena itu kita mesti menyadari bahwa tangan, kaki, semua yang ada dalam tubuh kita adalah nikmat dari Allah dan harus kita jaga. Salah satu menjaganya adalah dengan berolahraga dan menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh kita adalah makanan yang halal dan thayyib. Semoga apa yang diberikan pada kesempatan kali ini menjadi hal yang bermanfaat bagi kita dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya David Ali undur diri. Mohon maaf jika ada kehilafan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.